Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kita khawatir itu apa? Kalau ada orang ngaji lama gitu enggak berubah-ubah. Itu yang kita khawatir. Sampai suaminya bilang, "Mau kemana mah hari ini?" "Ngaji." "Mama ngaji udah 23 tahun masih sama aja." Itulah yang menjadikan kita mungkin karena ilmunya belum kita minta sama Allah. Makanya kita minta sama Allah. Mintalah kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan ilmu. Setiap waktunya, setiap saatnya rajin minta ilmu kepada Allah. Apa doanya meminta ilmu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqab. Bisa jadi Bu dengan satu ilmu Ibu selamat dari neraka karena satu ilmu tadi. Kan kita tidak pernah tahu. Ibu pernah tahu kejadian tentang imam yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi Abu Dawud tentang Abu Dawud. Abu Dawud itu Ibu dalam satu kisah diterangkan. Pernah beliau itu melakukan perjalanan Bu. Naik perahu. Di dalam kantongnya ada bekal untuk mencari ilmu. 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 100 ribuan. Naik perahu. Ketika naik perahu, tiba-tiba ada orang bersin di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Dia naik sungai di tengahin. Lalu Abu Dawud itu berkata sama pengemudi perahu yang dia itu membisniskan perahunya. "Pak, tolong mundur Pak, minggir sebentar." "Ngapain?" "Nggak apa-apa, minggir sebentar aja." "Nggak bisa, mengaku perjalanan. Sebentar aja Pak." Dan yang lain sudah mengatakan, "Izin nggak apa-apa kalau mau ini sebentar aja." Gitu. Lalu Abu Dawud mengeluarkan koinnya 1 dinar. "Pak, tolong minggirin sebentar Pak. Ini saya bayar 1 dinar. 1 dirham. Karena ada kompensasi 1 dirham diterima." Minggir. Minggir Bu, jalan. Untuk ngapain? Menghampiri orang yang tadi bersin. Lalu dia mengatakan, "Yarhamukallah." Lalu orang itu menjawab, "Yahdikumullah wa yuslihu balakum." Sudah itu doang, dia naik perahu lagi. Naik lagi. Terus semua yang ada di perahu itu, terutama yang pengemudi perahunya tadi nanya, "Loh, kamu turun merelakan 1 dirham hanya untuk jawab dia untuk masalah dia bersin?" "Iya." "Loh, motivasimu apa?" Perhatikan jawaban Abu Dawud. Pasti ibu nggak ngerti artinya. Beliau menjawab, "La'allahu ayyakuna min mujabid dakwah." Tahu artinya? Artinya adalah saya berharap semoga doanya dia kepada saya dikabulkan sama Allah. Simpel atau tidak simpel? Simpel. Setelah itu tidur beliau, tidur semua yang ada di perahu itu. Yang tidak tidur siapa? Pengemudi perahu. Kok tidak tidur Ustaz? Ya terus gimana perahunya jalan? Lalu pengemudi yang di dalam perahu itu tertidur. Dan tertidurnya semua yang ada di perahu itu tuh sama Bu, bermimpi yang sama. Apa mimpinya? Mereka mendengar di dalam mimpinya, Allah telah membeli 1 dirham dari seorang mukmin lalu membalasnya dengan surga, dan pemilik dirham itu adalah Abu Dawud. Mereka bangun, dan ketika mereka saling terbangun dari lelahnya perjalanan perahu itu, mereka tanya, "Mana yang namanya Abu Dawud?" "Ya ini yang tadi turun." Dan kisah itu diabadikan di dalam kitab para ulama. Coba kalau ibu nggak ngerti orang bersin jawabnya gimana, ibu nggak bisa dapetin inspirasi dari Abu Dawud. Makanya kalau ibu bersin, coba saya doakan insya Allah. Makanya kalau bersin Bu, didoakan. Makanya maaf ya, tapi kita kalau bersin itu mendoakan sama orang yang berdoa. Kalau dia tidak berdoa, tidak usah didoakan. Makanya maaf ya, kalau bersin itu cing gitu ya. Jangan gitu. Alhamdulillah. Nanti yang mendengar, oh dia berdoa, baru kita mendoakan. Tapi tidak usah pakai mic juga. Sini, saya mau bersin. Alhamdulillah. Apa yang kita petik menjadi pelajaran Bu? Coba kalau ibu tidak ngerti ilmunya, bahwasanya mendoakan orang bersin itu merupakan sunnah, kira-kira bisa dipraktekkan tadi Abu Dawud? Tidak bisa Bu. Ilmu itu memberikan kepada kita pelita dari banyak blind spot dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang bisa kita lakukan hanya gara-gara kita tidak punya ilmunya, kita tidak melakukannya.
Makanya betul, kata Imam Ibnu Rajab, siapa orang yang rugi? Orang yang mereka tidak menambah harinya dengan ilmu yang mereka pelajari. Ya kan? Coba, ketika kita sakit, nggak ngerti ilmunya gara-gara kita tidak belajar. Apa yang terjadi, Bu? Kita sakit, diem. Hanya mengandalkan obat. Nggak apa-apa minum obat. Tapi ada satu sunnah yang kamu kurang lakukan. Apa itu? Membacakan 3 surat. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, lalu kita tiup. Lalu kita usapkan ke bagian tubuh, terutama bagian tubuh yang sakit sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kalau ibu nggak ngerti hadis itu, kira-kira mengamalkan nggak? Enggak. Kok 3 surat yang terakhir, Ustaz? Iya, karena Allah tahu kemampuan kita, Bu. Coba kalau baca Al-Baqarah, Bu. Jadi di situ kita akhirnya memahami bahwasannya bertambahnya ilmu itu menjadi salah satu akhlaknya orang penuntut ilmu. Makanya semakin mulia akhlak kita ketika mencari ilmu, semakin kita menghargai prosesnya, semakin sering kita meminta kepada pemilik ilmu. Siapa? Allah. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Dan itu menjadi kewajiban kita. Ada orang ngaku, saya penuntut ilmu, Ustaz. Sudah sering berdoa minta ilmu? Jarang. Kamu belum jujur menjadi penuntut ilmu. Doa itu perkara yang menghiasi segala sesuatu. Maaf ya Bu, kalau Ibu tanya sama saya, apa artinya tawakal pada kehidupan berumah tangga? Jawabannya simpel. Ketika doamu kepada pasangan lebih sering daripada amarahmu dan emosimu. Sama pula, apa tanda tawakal kita mencari ilmu? Ketika doamu lebih sering kamu panjatkan untuk memohon kepada Allah diberikan ilmu. Dan ingat Bu, Allah itu zat yang paling senang kalau hambanya meminta ilmu. Daripada hamba itu minta dunia. Allah juga senang kalau hamba itu minta dunia, minta rezeki. Allah kabulkan kalau Allah berkehendak. Tapi ada yang Allah senangi ketika hamba itu minta ilmu. Kenapa Allah itu paling senang ketika hambanya minta ilmu? Karena Allah tahu ilmu itu akan mendekatkan mereka kepada rahmat dan surganya Allah. Hari ini sudah berdoa meminta diberikan ilmu? Gak usah dijawab, Bu. Saya khawatir mengecewakan saya. Mintalah ilmu. Tulis, Bu, kalau memang belum menjadi habit, kalau belum menjadi kebiasaan, tulis di kamar. Saya minta ilmu sama Allah. Dengan ilmu, ibu lebih bersabar. Dengan ilmu, ibu lebih ridho. Dengan ilmu, ibu lebih kuat. Dengan ilmu, ibu tahu apa yang dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Kamu didolimin. Tenang. Ridho saya. Kenapa? Sudah tahu ilmunya bagaimana nyekapin orang yang mendolimi saya. Hanya sepanjang lidahnya dan tidak lebih dari itu. Tenang kita. Ilmu itu obat dari getirnya kehidupan. Paham Ibu? Paham insya Allah. Terus yang berikutnya, yang keempat. Apa itu yang keempat? Nah inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Belajar itu sabar. Tidak penting berapa banyaknya, tetapi yang paling penting barokahnya.